Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok visualisasi data akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai visualisasi histogram dengan melalui data bebas. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya, Ika Widanur Agustin dengan NIM 23111100001, kemudian ada Ersa Amelia dengan NIM 23111100009, kemudian ada Destina Bekti Setianingsih dengan NIM 23111100018, kemudian ada India Aurelia Azahra dengan NIM 23111100020, dan juga ada Dilta Fajausa dengan NIM 23111100048. Untuk selanjutnya, data yang kami gunakan yaitu yang pertama ada data jumlah penduduk per provinsi Pulau Sumatera tahun 2024, kemudian ada data cuaca untuk klasifikasi kondisi cuaca, kemudian ada data tingkat kegemaran membaca masyarakat dan unsur penyusunnya menurut provinsi tahun 2024, kemudian ada data jumlah penduduk berdasarkan umur pada tahun 2021, dan yang terakhir yaitu ada data FOMO dalam sosial media. Masuk ke visualisasi yang pertama, yaitu mengenai visualisasi data jumlah penduduk per provinsi di Pulau Sumatera tahun 2024. Nah, di sini terdapat kode program, di mana kode program ini merupakan langkah-langkah dalam kami membuat visualisasi sehingga dari data tersebut bisa muncul suatu visualisasi yaitu berbentuk histogram. Bentuk yang pertama yaitu di sini kami mengimport library. Di sini ada Pandas dan juga Matplotlib. Pandas ini digunakan untuk membaca dan juga mengolah data. Kemudian untuk Matplotlib sendiri itu digunakan untuk membuat grafik visual, di mana di sini konteksnya adalah data untuk visualisasi histogram. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada membaca data dari file Excel yang diunggah di Google Colab. Untuk membaca file Excel ini berisi data jumlah penduduk, dan Scriptio 1 ini digunakan untuk melewati baris pertama karena pada baris pertama itu berisi judul yang tidak digunakan untuk visualisasi. Kemudian ada menampilkan seluruh data, ini digunakan untuk memastikan data terbaca dengan benar sebelum divisualisasikan. Kemudian selanjutnya yaitu ada membuat bar chart-nya atau histogram. Di sini kami membuat bar chart-nya itu dengan lebar 12 dan juga tingginya itu 7 inci. Kemudian DF provinsi di sini menjadi sumbu X, yaitu nama provinsi, dan DF jumlah penduduk itu menjadi sumbu Y atau tinggi dari grafik batang. Untuk colornya di sini kami ada orange untuk memberi warna histogramnya, dan juga untuk edge colornya itu black, itu merupakan memberi garis tepi hitam pada grafik batang atau histogram. Kemudian selanjutnya di sini ada menambahkan judul dan juga label, memberikan judul utama grafik, dan juga untuk PLTX label dan juga PLTY label ini digunakan sebagai label pada sumbu X dan juga sumbu Y agar informasi dalam histogram tersebut terbaca dengan jelas. Kemudian ada selanjutnya adalah PLTX rotation 45. Ini digunakan agar nama-nama provinsi itu tidak saling menumpuk dan lebih mudah terbaca. Kemudian ada menambahkan garis grid horizontal, ini memberikan untuk memudahkan pembacaan nilai pada sumbu Y. Kemudian ada yang terakhir itu mengatur tata letak dan juga menampilkan grafik, di mana tata letak ini diatur dalam PLT layout, digunakan agar elemen grafik tidak terpotong, dan juga untuk PLT show sendiri ini digunakan untuk menampilkan grafik ke layar. Untuk hasil visualisasinya itu ada di slide selanjutnya. Nah, ini adalah hasil visualisasi dari kode program sebelumnya. Dari hasil visualisasi ini dapat kita lihat atau dapat kita interpretasikan bahwa untuk jumlah penduduk terbesar di Pulau Sumatera sendiri itu terletak pada Provinsi Sumatera Utara, di mana terdapat mencapai 15.588 jiwa. Kemudian yang kedua itu ada Lampung dan Sumatera Selatan itu menempati posisi kedua dan ketiga dengan jumlah penduduk di atas 9.000 jiwa. Kemudian ada Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Aceh itu berada di kategori menengah dengan populasi antara 5.000 hingga 7.000 jiwa. Kemudian ada Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, dan Kepulauan Riau memiliki jumlah penduduk paling rendah masing-masing di bawah 3.000 jiwa.
Pola ini menunjukkan ketimpangan distribusi penduduk di Sumatera. Wilayah dengan urbanisasi dan aktivitas ekonomi tinggi cenderung lebih padat, sedangkan wilayah kepulauan atau kecil cenderung lebih sedikit penduduknya. Visualisasi ini penting sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan, penyediaan layanan publik, dan alokasi sumber daya yang lebih merata. Baik, selanjutnya ada visualisasi data cuaca untuk klasifikasi kondisi cuaca. Ini ada kode program untuk membuat visualisasi histogramnya. Yang pertama itu langkah-langkahnya adalah import library dengan import pandas, matplotlib sama Sephora. Pandas sendiri untuk mengolah datanya. Matplot, Matplotlib sendiri digunakan untuk membuat grafik visualisasi dan Sephora untuk memperindah grafik dengan gaya statik dan warna yang informatif. Dan membaca CSV-nya, saya ada filtering suhunya 25 derajat dengan IF temperature in DF titik columns. Saya ada menentukan fitur yang akan divisualisasikan. Saya ada menampilkan histogram per fitur berdasarkan vector tipenya. Dan saya ada kode mengatur subplot kosongnya. Dan terakhir menampilkan plotnya dengan type layoutnya untuk memastikan elemen visual tidak terpotong dan saya untuk menampilkan histogramnya. Dan menghasilkan visualisasi berikut ini. Ya, dan selanjutnya ada interpretasinya berdasarkan visualisasi. Bahwa analisis ini menunjukkan bahwa beberapa fitur cuaca memiliki hubungan yang kuat dengan jenis cuaca, cover efektif membedakan cuaca, rain dan snowy-nya, sering terjadi saat langit overcast, sedangkan sunny muncul saat langit clear atau partly cloud. UV index sangat tinggi pada cuaca sunny-nya 5-13, sedangkan jenis cuaca lainnya umumnya berada di rentang 0-3, menjadikan fitur penting dalam klasifikasi cuaca cerah. Season sangat berkaitan dengan cuaca snowy-nya yang dominan di musim winter, namun kurang efektif membedakan cuaca lainnya. Lokasinya ada menunjukkan snowy banyak terjadi di wilayah mountain dan inland, sedangkan sunny lebih umum di daerah coastal. Secara keseluruhan bahwa fitur ini penting untuk membangun model klasifikasi cuaca akurat yang dapat digunakan dalam segmentasi atau analisis prediktif lebih lanjut. Selanjutnya adalah visualisasi data tingkat kegemaran membaca masyarakat dan unsur penyusunnya menurut provinsi 2024. Untuk programnya sendiri, seperti biasa mengimport library, memakai Pandas dan juga Matplotlib. Lalu untuk membaca data atau ngeload data, pakai perintah pd.read Excel, karena datanya berformat Excel. Kemudian untuk memastikan bahwa data sudah di-load dengan baik, menggunakan perintah df.head. Lalu ada df.info untuk memeriksa apakah data tersebut em, mempunyai nilai nol atau enggak. Karena datanya bersih, kemudian dilanjutkan dengan visualisasi. Seperti biasa, membuat kanvas kosong dengan figure, lalu membuat histogramnya dengan interval 15, kemudian dengan warna cyan dan edge color atau garis tepinya hitam. Kemudian diberikan judul distribusi tingkat kegemaran membaca per provinsi di tahun 2024. X labelnya menggunakan kolom tingkat kegemaran membaca dan Y labelnya menggunakan jumlah provinsi. Kemudian ada plt.grid itu untuk memberikan garis bantu baca pada kolom Y, dan alfa 0,7 itu dimaksudkan untuk transparansi batang histogram. Lalu ada PLT Type Layout itu untuk memastikan bahwa histogram ditampilkan tanpa ada tumpang tindih. Lalu histogram ditampilkan dengan plt.show. Untuk tampilannya sendiri,
Terlihat seperti ini untuk interpretasinya. Data dari BPS tahun 2024 ini menunjukkan tingkat kegemaran membaca masyarakat di 38 provinsi di Indonesia. Visualisasi dalam bentuk histogram memperlihatkan bahwa mayoritas provinsi berada dalam kategori sedang hingga tinggi, dengan konsentrasi skor pada rentang 65-75, menandakan perkembangan positif minat baca di berbagai wilayah. Namun, masih terdapat beberapa provinsi dengan skor di bawah 50 yang mencerminkan rendahnya akses dan budaya literasi. Sebaliknya, ada juga provinsi yang mencapai skor mendekati 80, menunjukkan kegemaran membaca yang sangat tinggi. Temuan ini menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan literasi yang lebih tepat sasaran, seperti pemerataan fasilitas membaca, peningkatan perpustakaan, dan kampanye literasi digital, terutama di daerah dengan skor rendah. Selanjutnya, ada visualisasi data jumlah penduduk berdasarkan umur pada tahun 2021. Untuk kode program sendiri, di sini pertama kita mengimpor library dengan Pandas dan Matplotlib. Kedua, kita membaca data dengan PDRead CSV. Selanjutnya, kita menyiapkan data untuk histogram dengan kode H_groups. Berikut untuk daftar label kelompok umur yang akan digunakan sebagai sumbu X pada histogram. Selanjutnya untuk population_count itu untuk menghitung total jumlah penduduk di setiap kelompok umur dengan menggunakan sum untuk menjumlahkan semua data pada setiap kelompok umur di seluruh baris. Selanjutnya kita membuat histogram dengan PLT figur dan PLT bar. Dan untuk menampilkan histogramnya sendiri kita menggunakan plt.show. Berikut hasil visualisasinya. Untuk interpretasinya sendiri yaitu histogram penduduk berdasarkan kelompok umur menunjukkan struktur demografis yang beragam. Kelompok 0 sampai 4 tahun cukup besar, menandakan pertumbuhan populasi yang sehat dan perlunya layanan pendidikan serta kesehatan anak. Kelompok 5 sampai 14 tahun juga tinggi, mencerminkan banyaknya anak usia sekolah yang membutuhkan pendidikan berkualitas. Pada kelompok 15 sampai 24 tahun, jumlah mulai menurun, kemungkinan karena penurunan kelahiran atau migrasi, dan perlu perhatian karena fase ini krusial menuju dewasa. Kelompok 25 sampai dengan 64 tahun mendominasi populasi, menunjukkan potensi tenaga kerja yang besar, namun harus diimbangi dengan ketersediaan pekerjaan. Kelompok 65 tahun ke atas masih kecil tetapi meningkat, mengindikasikan perlunya persiapan sistem kesehatan dan dukungan bagi lansia. Secara keseluruhan, distribusi ini penting untuk perencanaan kebijakan di bidang pendidikan, ekonomi, dan layanan sosial agar pembangunan berjalan seimbang dan berkelanjutan. Oke, selanjutnya di sini ada visualisasi data FOMO dalam sosial media. Berikut ini adalah kode programnya, yaitu yang pertama, jangan lupa untuk import library. Lalu yang kedua ada import data. Datanya itu bentuk CSV. Lalu ada membuat latar belakang histogramnya itu menggunakan SNS set underscore style, yaitu untuk membuat latar belakang yang berbentuk grid. Lalu keempat itu ada membuat histogram. Nah, membuat histogram itu yaitu menggunakan plot SNS plot, yaitu datanya berbentuk DF, X-nya itu seperti judul, seperti sumbu X-nya, seperti sumbu X-nya itu FOMO, U-nya itu pekerjaan, lalu call-nya itu waktu harian. Waktu harian ini seperti kolom waktu harian, lalu ada call warm, yaitu maksimal kolomnya 3 sebelum pindah ke baris berikutnya. Lalu ada multiple stack, lalu ada bins itu 5. Bins itu yaitu membagi rentang data menjadi 5 interval. Selanjutnya itu ada palette itu seperti mana. Lalu menentukan tata letak histogram. Menentukan tata letak histogram itu untuk mengatur posisi atas
dari subplot agar tidak mepet dengan judul. Lalu ada menambahkan judul, dan yang terakhir itu ada menampilkan hasil. Berikut ini visualisasinya dan interpretasinya, yaitu visualisasi ini menunjukkan bahwa rasa FOMO di dalam media sosial banyak dialami oleh berbagai kalangan, terutama pelajar atau mahasiswa, ibu rumah tangga, dan bahkan yang tidak bekerja. Rata-rata pelajar atau mahasiswa menunjukkan tingkat FOMO tertinggi, terutama pada durasi penggunaan media sosial lebih dari 2-3 jam per hari, dengan skor FOMO di atas 8-10. Lalu, menariknya, bahkan pada durasi harian 31-60 menit, pelajar atau mahasiswa tetap mendominasi tingkat FOMO, disusul oleh yang tidak bekerja. Pada penggunaan harian di atas 1 jam, kelompok tidak bekerja menunjukkan skor FOMO yang lebih rendah, sementara pelajar atau mahasiswa tetap tinggi. Untuk durasi di bawah 30 menit, FOMO tetap ada, terutama di kalangan pelajar atau mahasiswa dan wira swasta, meskipun dengan intensitas yang jauh lebih rendah. Secara keseluruhan, FOMO di media sosial tidak terbatas pada satu profesi saja, tapi paling tinggi terjadi pada pelajar atau mahasiswa dan meningkat seiring durasi penggunaan media sosial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.